Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zalindra Astia dengan NIM 24031105 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan program CLUD menggunakan struct dan array dalam bahasa C. Yang pertama yaitu pengertian array. Array atau larik adalah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama dan disimpan dalam satu variabel dengan indeks tertentu. Setiap elemen array dapat diakses menggunakan nomor indeks yang dimulai dari angka 0. Array digunakan untuk mempermudah penyimpanan data dalam jumlah banyak tanpa harus membuat banyak variabel berbeda. Dalam bahasa C, array dapat berupa array satu dimensi maupun dua dimensi. Sebagai contohnya yaitu pada contoh ini terdapat array bernama angka yang memiliki tipe data integer. Array tersebut memiliki kapasitas data sebanyak 5 elemen. Nilai yang disimpan di dalam array yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Setiap data dapat diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Misalnya angka 0 bernilai 1 dan angka 5 bernilai dan angka 4 bernilai 5. Selanjutnya yaitu array dimensi 2. Array dimensi 2 adalah array yang memiliki baris dan kolom sehingga bentuknya menyerupai tabel atau matriks. Array ini digunakan untuk menyimpan data yang lebih kompleks, misalnya data nilai siswa dalam beberapa mata pelajaran atau data matriks matematika. Untuk mengakses elemen diperlukan dua indeks, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Contohnya bernama nilai dengan 2 baris dan 3 kolom. Array 2 dimensi biasanya digunakan untuk menyimpan data berbentuk tabel atau matriks. Selanjutnya, pengertian struct. Struct atau struktur adalah tipe data bentukan yang digunakan untuk menggabungkan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda ke dalam satu kesatuan. Struct sangat berguna untuk menyimpan data yang memiliki banyak atribut, misalnya data mahasiswa yang terdiri dari nama, NIM, umur, dan nilai. Dengan struct ini, pengolahan data menjadi lebih teratur dan mudah dipahami. Pada contoh ini dibuat struct bernama mahasiswa. Struct ini tersebut memiliki dua anggota, yaitu nama dan NIM. Variabel nama digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa, sedangkan NIM digunakan untuk menyimpan nomor induk mahasiswa. Struct ini digunakan untuk menggabungkan beberapa data yang saling berkaitan ke dalam satu tipe data. Selanjutnya, pengertian CRUD. CRUD merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete. CRUD ini adalah operasi dasar yang digunakan dalam pengelolaan data pada program maupun database. Create digunakan untuk menambahkan data baru, read digunakan untuk membaca atau menampilkan data, update digunakan untuk mengubah data yang sudah ada, dan delete digunakan untuk menghapus data. Yang pertama itu fungsi create atau tambah data. Fungsi create digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam program. Pengguna diminta memasukkan nama mahasiswa, NIM, dan beberapa nilai. Data yang dimasukkan kemudian disimpan ke dalam array struct. Setelah data berhasil ditambahkan, jumlah data akan bertambah sehingga dapat disimpan lebih banyak data mahasiswa. Pada contoh, kode ini digunakan untuk menerima input NIM dari pengguna. Data yang dimasukkan akan disimpan ke dalam variabel NIM pada struct mahasiswa. Selanjutnya, fungsi read atau tampilkan data. Fungsi read ini digunakan untuk membaca dan menampilkan seluruh data yang tersimpan dalam program. Data mahasiswa ditampilkan satu persatu menggunakan perulangan. Informasi yang ditampilkan meliputi nama, NIM, dan nilai mahasiswa. Fungsi ini mempermudah pengguna untuk melihat seluruh data yang telah dimasukkan. Contohnya, printf, %s, mahasiswa, i, dan nama. Kode ini digunakan untuk menampilkan nama mahasiswa yang tersimpan dalam array struct. Fungsi read ini digunakan untuk membaca dan menampilkan seluruh data yang ada sehingga pengguna dapat melihat informasi mahasiswa yang telah disimpan. Selanjutnya, fungsi update atau ubah data. Fungsi update digunakan untuk mengubah data mahasiswa yang sudah tersimpan. Pengguna memilih data berdasarkan nomor tertentu, kemudian memasukkan data baru sehingga pengganti data lama. Fungsi ini berguna apabila terdapat kesalahan input atau perubahan data mahasiswa. Selanjutnya, fungsi delete atau hapus data. Fungsi delete ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa dari array struct. Setelah data dipilih atau dihapus, data lain yang berada di belakangnya akan digeser ke depan agar tidak terdapat data kosong di tengah array. Dengan cara ini, susunan data tetap rapi dan teratur. Contohnya, mahasiswa I sama dengan mahasiswa I ditambah 1.
Kode ini digunakan saat penghapusan data. Setelah data dihapus, data yang berada di belakangnya akan digeser ke depan agar susunan data tetap rapi dan tidak terdapat bagian kosong pada array. Selanjutnya, output program. Output program menggunakan tampilan menu interaktif sehingga pengguna dapat memilih operasi CRUD yang diinginkan. Setiap menu memiliki fungsi tertentu seperti menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data. Tampilan menu dibuat sederhana agar mudah digunakan. Contoh output yang digunakan yang pertama itu tambah data, yang kedua tampilkan data, yang ketiga update data, yang keempat hapus data, dan yang kelima keluar. Adapun kesimpulan dari presentasi ini itu, berdasarkan program yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa array dan struct sangat membantu dalam pengolahan data pada bahasa pemrograman C. Array mempermudah penyimpanan data dalam jumlah banyak dengan tipe yang sama, sedangkan struct mempermudah penggabungan beberapa tipe data berbeda dalam satu variabel. Penerapan operasi CRUD ini membuat program mampu mengelola data secara lengkap, mulai dari menambah, membaca, mengubah, hingga menghapus data. Program ini menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem informasi dan aplikasi pengolahan data sederhana. Selanjutnya, kita langsung masuk cara pembuatan program menggunakan C++ dengan program code. Pada program ini dibuat program CRUD data mahasiswa yang menggunakan struct dan array. CRUD ini terdiri dari create, read, update, dan delete. Library ya, pada bagian awal program digunakan beberapa library instream, ionstream, digunakan untuk input dan output seperti code dan chain. Library iomanit digunakan untuk mengatur tampilan angka desimal menggunakan strapcation, sedangkan G-string digunakan untuk operasi string atau karakter. Selanjutnya pada namespace std, baris ini digunakan agar penulisan kode menjadi lebih sederhana sehingga tidak perlu memasukkan std sebelum code atau kien. Pada bagian ini dibuat struct bernama mahasiswa. Struct ini digunakan untuk menggabungkan beberapa tipe data menjadi satu kesatuan. Di dalam struct terdapat array, array nama, array name, array dan array nilai. Array nilai digunakan untuk menyimpan 3 nilai mahasiswa. Selanjutnya array struct. Bagian ini digunakan untuk membuat array struct bernama mahasiswa yang menyimpan hingga 100 data mahasiswa. Variabel jumlah digunakan untuk menghitung banyaknya data yang tersimpan. Selanjutnya fungsi create atau tambah data. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru. Pengguna diminta memasukkan nama, name, dan nilai. Setelah data dimasukkan, jumlah data akan bertambah satu per satu. Selanjutnya, fungsi read. Fungsi tampil data digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang telah disimpan pada array struct. Baris ini digunakan untuk menampilkan nama mahasiswa yang tersimpan pada array struct. Selanjutnya, fungsi update. Fungsi update ini digunakan untuk mengubah data mahasiswa yang sudah ada. Pengguna memilih nomor data, kemudian memasukkan data baru. Perintah ini digunakan untuk memilih nomor data yang ingin diubah. Selanjutnya, fungsi delete. Fungsi hapus data ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa dari array dan struct.
Pada kode mahasiswa I dan mahasiswa I nomor 1 di kode ini digunakan untuk menggeser data setelah data yang dihapus agar tidak ada bagian yang kosong. Selanjutnya, main program itu menu-menu dari program ini. Yang pertama itu tambah data, menu kedua tampilan data, yang ketiga update data, yang keempat hapus data, dan kelima keluar. Fungsi kode switch pada program ini itu menjalankan menu sesuai pilihan pengguna seperti tambah data, tampil data, update, dan hapus data. Eh, pada menu yang pada menu eh, keluar, jika pengguna memilih menu 5, maka program akan berhenti dan menampilkan pesan program selesai. Selanjutnya, mari kita coba program yang kita buat. Yang pertama, kita tekan execute, lalu compile and run. Kita tunggu beberapa saat. Lalu akan muncul layar hitam yang program CRUD mahasiswa. Yang pertama, sesuai dengan menu yang telah kita buat tadi. Yang pertama itu tanpa data, yang kedua tampilkan data, yang ketiga update data, keempat hapus data, dan kelima keluar. Lalu kita ketik saja pilihan nomor 1 yaitu tambah data. Di sini kita disuruh untuk memasukkan nama mahasiswa. Di sini saya memasukkan nama Wilindere Astia. Lalu kita tekan enter, lalu kita akan masukkan NIM. Setelah itu kita disuruh untuk memasukkan nilai-nilai yang akan kita masukkan. Yang pertama saya akan masukkan nilai 100, nilai yang kedua 90, nilai yang ketiga dan nilai yang ketiga yaitu 80. Data kita telah berhasil ditambahkan. Lalu kita pilih menu tampilkan data. Lalu akan keluar data yang pertama itu yang setelah kita buat tadi, nama saya Zelender Astia dengan NIM. Lalu nilai-nilai yang sudah saya buatkan tadi. Selanjutnya kita akan coba menu ketiga yaitu update data. Di sini saya akan mengupdate data yang pertama itu. Lalu kita ganti nama Zelin menjadi nama Amanda. Setelah itu kita masukkan yang baru. Lalu kita akan masukkan nilai yang baru lagi. 80, 90, 100. Nah, di sini saya sudah berhasil menambahkan data yang terdahulu menu 2. Lalu kita enter. Maka data yang keluar itu data Amanda, karena kita telah mengubah data Zelin tadi menjadi data Amanda. Selanjutnya kita hapus data, menu hapus data. Kita hapus data yang pertama itu data Amanda, jadi kita tidak mempunyai data lagi. Lalu kita pilih tambahkan data lagi. Kita masukkan Raiza. Kita masukkan NIM 3, 10, 1. Selanjutnya kita masukkan nilainya 10, 20, 30. Lalu data tadi kita berhasil tambahkan. Lalu kita tampilkan data. Data yang pertama menjadi data atas nama Naiza sesuai yang telah kita masukkan tadi. Lalu kita pilih menu keluar. Program selesai, berarti artinya program kita telah selesai. Mungkin hanya itu dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.